Kobaran api dan kepulan asap tebal dari atap pusat perbelanjaan Suzuya Mall Banda Aceh ini terbakar Senin siang. Warga pun dihebohkan oleh ledakan yang melontarkan beberapa barang dari atap pusat perbelanjaan. Belum diketahui penyebab dan jumlah korban akibat kebakaran ini. Diduga 3 karyawan sempat terperangkap di dalam gedung, namun tidak ada kepastian apakah telah berhasil keluar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Di lantai 2 dari gudang logistik, yang di logistik baju, peralatan baju, banyak plastik di situ kan. Saya nggak tahu juga informasi sebenarnya. Itu kayaknya kayak konslet listrik. 3 orang, cuma belum pasti. 3 orang, cuma belum pasti itu bang. Cuma simpang siur masih. Tapi udah dari pihak manajemen juga sudah menelpon karyawan supaya lebih jelas karyawannya tinggal berapa gitu. Polisi juga melakukan pengalihan arus lalu lintas dan menjauhkan warga dari pusat kebakaran. Pemirsa, warga Palestina terlibat bentrok dengan polisi Israel di luar kota tua Yerusalem Timur setelah sholat tarawih. Bentrokan menyebabkan belasan orang terluka dan 10 orang ditangkap. Bentrokan dilaporkan terjadi saat warga Palestina berkumpul di depan gerbang Damaskus setelah sholat tarawih pada Minggu malam waktu setempat. Warga Palestina melemparkan sejumlah objek yang dibalas dengan gas air mata. Polisi Israel menangkap 10 warga Palestina yang diduga sebagai provokator. Ketegangan meningkat sejak 22 Maret, rentetan serangan di Israel menyebabkan 11 orang tewas. Tahun lalu selama Ramadan, bentrokan yang sama terjadi antara tentara Israel dan warga Palestina yang mengunjungi komplek Masjid Al-Aqsa. Bentrokan memicu perang selama 11 hari di Gaza antara Israel dan Hamas. Ya, berbeda dengan suasana di Yerusalem, tadi pemirsa, suasana Syahrul Ramadan justru terasa di New York, Amerika Serikat. Saat ratusan jemaah menggelar sholat tarawih di Times Square Garden yang menjadi ikon kota New York. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ratusan jemaah ini dengan khusyuk mengikuti salat tarawih di Times Square Garden di jantung kota New York, Amerika Serikat. Seperti halnya salat tarawih di belahan dunia lain, salat tarawih di Times Square Garden ini juga diisi dengan tausiah. Warga Muslim di kota New York antusias mengikuti ibadah tarawih di ikon kota mereka ini. Pemandangan langkah ini langsung menarik perhatian warga sekitar dan jurnalis yang mengabadikan ibadah tarawih ini. Meski menyita perhatian publik, rangkaian ibadah tarawih berlangsung lancar dan aman. Ya, layaknya di Indonesia, tradisi berbuka puasa bersama juga menjadi bagian dari tradisi umat Muslim di dunia. Seperti di Pakistan, India, dan Irak, ribuan umat Muslim berkumpul bersama di masjid untuk berbuka puasa. Ribuan umat Muslim berbuka puasa di masjid terbesar di Karachi, Pakistan. Ramadan tahun ini dibayang-bayangi kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak perang Ukraina dan Rusia. Meski demikian, tidak mengurangi kebahagiaan umat saat berkumpul bersama untuk berbuka puasa. Sebelum azan maghrib, toko-toko penjual makanan dipadati pembeli, terutama makanan khas bulan Ramadan. Para dermawan mengadakan buka puasa bersama di masjid. Tahun ini adalah Ramadan pertama di Pakistan setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Buka bersama boleh diadakan tanpa adanya social distancing. Sementara itu di New Delhi, India, umat Muslim berkumpul di masjid terbesar di India untuk berbuka puasa. Setelah 2 tahun dibatasi karena pandemi COVID-19, tahun ini berbagai festival keagamaan sudah boleh kembali diadakan. Warga India menyambut baik kelonggaran protokol kesehatan yang memudahkan mereka untuk beribadah.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. DPR menggelar rapat dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk membahas pemecatan Terawan. Pertemuan hari ini juga membahas terkait penjelasan tugas pokok dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi kedokteran Indonesia. Komisi 9 DPR dan Ikatan Dokter Indonesia mengadakan rapat dengar pendapat umum. Pertemuan tersebut membahas terkait penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi kedokteran Indonesia. Namun, isu pemecatan Terawan Agus Putranto dari IDI menjadi pemantik DPR menggelar RDPU. Namun, Ketua Umum IDI meminta penundaan rapat. Sebelumnya, DPR menganggap pemecatan Dr. Terawan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia tidak sah. Soal pemecatan ini, setelah saya pelajari, bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. DPR juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan atas pemecatan Dr. Terawan yang dianggap tidak sah. Dalam pertemuan sore hari ini, Komisi 9 DPR ingin mendengarkan dan memberikan masukan langsung kepada IDI. Ya, lalu bagaimana hasil rapat DPR dengan Ikatan Dokter Indonesia terkait pemecatan Terawan? Sudah ada rekan Ririn Oktaviani. Ririn, seperti apa update terkini mengenai hasil rapat IDI dengan DPR? Ya, April, baru saja pimpinan rapat dengar pendapat yakni adalah Miftahul Wafiro dari fraksi PKB menskors si rapat dengar pendapat dengan IDI sampai pukul 7 malam ini untuk melaksanakan buka puasa terlebih dahulu. Tadi memang sempat digelar yakni adalah rapat dengar pendapat sejak pukul 3 sore hari tadi, di mana dalam rapat dengar pendapat tersebut membahas tugas pokok IDI tak terkecuali juga membahas terkait tentang pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI. Dalam rapat dengar pendapat ini hadir secara langsung yakni adalah Abdi Kumaydi selaku Ketua Umum PBID dan juga Komisi 9 menghadirkan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI yakni Heru Purtanto, Budi Sampurna dan juga pakar hukum pidana Romli Atmasasmita untuk menguraikan perspektif mereka mengenai kasus-kasus etik kedokteran. Dalam pemaparan IDI di awal rapat dengar pendapat tadi juga menyatakan yakni adalah yang berkaitan tentang adanya kode etik dari pemecatan Dr. Terawan ini, bahwa setiap dokter yang akan berpraktik memang harus memiliki SIP, dan dari pemerintah daerah ataupun dua syarat yang penting, STR yang kemudian mendapat rekomendasi dari IDI. Dari pemaparan tersebut, Dr. Profesor Romli Atmasasmita juga menggarisbawahi bahwa seharusnya tujuan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran IDI tersebut hanya dapat memberikan peringatan tertulis atau rekomendasi pencabutan. Dan juga pendapat-pendapat dari para fraksi pun juga dikemukakan dalam rapat dengar pendapat, salah satunya yakni adalah pendapat dari Irma Suryani dari fraksi Nasdem. Ia justru berfokus pada yakni adalah permasalahan-permasalahan selain yang dilakukan oleh Dr. Terawan, diantaranya adalah kasus-kasus yang terdapat di IDI seperti adanya adalah malpraktik dan lain sebagainya, juga vaksin merah putih yang diinisiasi oleh Terawan. Saat ini rapat dengan pendapat masih kita tunggu lanjutannya pukul 7 malam hari ini. April. Baik, terima kasih Ririn sudah melaporkan langsung dari DPR. Selamat bertugas kembali. Warga di Ponorogo, Jawa Timur rela antri sejak dini hari usai sahur bahkan sebelum toko dibuka. Mereka khawatir jika terlambat mengantri tidak kebagian minyak goreng curah yang langka di pasaran. Setelah sahur, warga mengantre di depan toko sembako di Pasar Legi, Ponorogo yang belum buka. Bahkan ada warga yang mengantre sejak jam 3 pagi dan menikmati santap sahur di pinggiran toko. Warga rela mengantre demi mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp15.500 per liter. Habis subuh langsung gudang. Bu, ini buat apa minyaknya? Buat jualan gorengan.
Ini biasanya dapat berapa kalau antri gitu? Kalau antri ya dapat ya 10 liter, kadang 5 gitu. Di toko lain tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan, Ponorogo, kondisinya serupa. Warga mengantre demi mendapatkan minyak goreng curah di depan toko sejak dini hari. Sudah di sini? Iya, udah di sini. Sendiri berarti, Bu? Sama suami. Oh. Biar cepet, Pak. Terus kalau siang gimana, Bu? Nggak bagian atau? Siang antri nggak bagian kok. Ini buat apa, Bu? Dijual lagi apa buat gorengan? Gorengan. Jualan apa, Bu? Jual nasi geprek. Pembeli yang didominasi penjual gorengan dan pemilik usaha kecil kini hanya bisa membeli minyak goreng curah karena harga minyak goreng kemasan terlalu mahal. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Dea OnlyFans menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya terkait konten pornografi. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.